Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan perjalanan studi kita sebagai bagian dari perjalanan kehidupan kita. Hari ini hari kedua kita mempelajari tajuk atau topik mata kuliah Contemporary Apologetic atau apologetika terkini, masa kini. Itulah topik yang kita bahas pada minggu ini. Dan pada hari kedua ini, tepatnya sore ini, kita membahas pokok yang ketiga, apologetika, suatu keharusan. Sama dengan kehidupan, demikian pula apologetika. Kita tidak dipaksa untuk hidup, tetapi hidup ini suatu keharusan. Keharusan hidup bertanggung jawab. Kalau sekedar hidup tidak ada pemaksaan. Namun untuk hidup berarti hidup berkualitas, hidup berbuah, hidup berdampak, hidup berarti. Itu satu keharusan. Keharusan yang saya maksudkan bukanlah satu desakan, satu paksaan, tapi satu keharusan yang terkait dengan panggilan. Bab ketiga atau pokok bahasan ketiga, apologetika, suatu keharusan. Dalam hal apa? Dalam hal memberi pertanggungan jawab atau give accountability, memberi pertanggungan jawab. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita awali dengan sejumlah pemikiran yang mengawali atau mendahului pembahasan inti berikut. Banyak orang beralasan untuk tidak mau dan tidak menyukai apologetika. Sekali lagi, apologetika hampir terdengar mata kuliah baru. Bahkan di sekolah teologi di mana saya menjadi dosen beberapa waktu yang lalu pun, mata kuliah apologetika baru disajikan sekitar tahun 2003, 2004. Tahun sebelumnya apologetika sudah terdengar kata-kata apologetika, tetapi belum menjadi satu mata kuliah di satu perguruan tinggi Injili terbesar di Indonesia, di mana waktu itu saya menjadi dosen. Dan pada waktu ada usulan untuk penyajian mata kuliah apologetika, ada pro dan kontra. Pro dan kontra, sama dengan mata kuliah filsafat. Tatkala itu saya pun diminta mengajar mata kuliah filsafat, tetap ada pro dan kontra di antara dosen. Apakah mata kuliah apologetika ini sesuai diajarkan untuk konteks mahasiswa teologi Injili? Karena ada banyak dugaan-dugaan atau anggapan-anggapan yang negatif sifatnya berkenaan dengan mata kuliah tersebut atau dengan subjek tersebut. Nah, sebenarnya menurut saya semua alasan tidak menyukai atau tidak mau dan tidak menyukai apologetika itu disebabkan oleh karena salah paham. Oleh karena pemahaman yang keliru tentang apologetika. Nah, saya pikir sebagaimana dengan topik yang saya sedang ketengahkan berikut ini, mengenai apologetika suatu keharusan, maka Bapak Ibu sekalian, keharusan ini merupakan satu jawaban atas persoalan sejumlah orang atau pada umumnya orang tidak menyukai atau tidak mau berapologetika. Sekali lagi, karena salah paham. Nah, ada salah paham diantaranya anggapan apologetika itu adalah upaya rasionalisasi iman. Hanyalah permainan akal budi, hanyalah upaya untuk pemuasan akal budi, pemuasan rasionalitas. Dan ini biasanya dianut oleh kelompok fundamental agama, termasuk kelompok fundamental Kristen yang sejak bangkitnya teologi liberal, sejumlah kelompok Kristen Injili bahkan yang begitu tertutup dengan filsafat, kemudian juga dengan apologetika,
Karena anggapan mereka bahwa apologetika adalah hanya satu aktivitas akademik yang semata-mata hanya untuk memuaskan memuaskan rasionalitas. Hanya permainan rasionalisasi iman. Itu bahaya katanya. Nah, inilah anggapan yang pertama, dan anggapan ini tentulah anggapan yang tidak tepat, tidak benar. Yang kedua, apologetika dianggap tidak membuat orang percaya. Untuk apa kita berapologetika? Karena kan juga masih bertali temali dengan pernyataan sebelumnya bahwa apologetika adalah rasionalisasi iman. Yang namanya rasionalisasi iman tentu tidaklah membuat orang beriman. Sehingga orang beranggapan bahwa apologetika tidak membuat orang beriman. Nah, kalau begitu untuk apa kita membahas apologetika? Untuk apa kita berapologetika kalau toh kenyataannya bahwa apologetika tidak membuat orang beriman? Nah, tentu ini pun adalah anggapan yang keliru. Karena begini, apapun yang menjadi tugas gereja tidaklah membuat orang beriman. Penginjilan pun tidak membuat orang beriman. Ya, khotbah pun tidak membuat orang beriman. Doa pun tidak membuat orang beriman. Termasuk apologetika, ya tentulah tidak membuat orang beriman. Karena memang yang membuat orang beriman yaitu hanyalah firman itu sendiri dan roh Allah. Ya, firman Allah dan roh Allah. Itulah kunci orang bisa beriman. Maka apapun yang menjadi tugas gereja tidaklah membuat orang beriman. Jadi anggapan apologetika tidak membuat orang beriman, tidak membuat orang menjadi percaya atau menjadi orang beriman, ya benar, tetapi itu tidak menjadi alasan untuk orang tidak berapologetika. Ya, ini keliru. Yang ketiga, sebagaimana yang saya sudah kemukakan kemarin, apologetika itu dianggap hanyalah perdebatan yang cenderung menghasilkan perselisihan atau pertikaian. Jadi tolong hindarkan, tolong berusaha untuk menghindari, kalau boleh jangan sampai terjadi apologetika. Kalau boleh tidak boleh terjadi apologetika dan tidak boleh ada penyebutan apologetika. Apalagi yang seperti saya utarakan tadi malam bahwa sejumlah orang yang menganggap bahwa apologetika itu cenderung untuk memisahkan satu dengan yang lain. Apologetika cenderung menghasilkan perbedaan dan mempertajam perbedaan. Setelah mempertajam perbedaan, meningkatkan konflik atau pertentangan di antara 2-3 paham-paham yang berbeda dan yang bertentangan. Semakin membuat bertentangan. Sehingga perselisihan pun semakin possible terjadi. Anggapan ini menjadi alasan mereka menganggap bahwa apologetika tidak perlu menjadi tugas kita. Kita tidak perlu berapologetika. Karena hasilnya perselisihan. Saya menjawab demikian bahwa apapun dapat menghasilkan perselisihan. Bukan hanya apologetika. Apapun, tidur lama, tidur banyak pun bisa menghasilkan perselisihan. Enggak tidur pun bisa menghasilkan perselisihan. Hampir segala aspek dapat menghasilkan perselisihan. Jadi anggapan yang ketiga ini tidaklah tepat, tidaklah benar. Lalu kemudian meniadakan apologetika. Karena bagi saya, apapun bisa menghasilkan perselisihan. Maka lagi pula, apologetika itu bukanlah perdebatan. Seperti yang kita telah bahas pada pokok bahasan yang kedua kemarin. Tidaklah, apologetika tidak sama dengan debat, apalagi tidak sama dengan perdebatan. Ya, tidak ada indikasi, tidak ada teks dalam Alkitab yang mengemukakan barang sedikit pun tentang apologetika yang adalah perdebatan, berdebat. Tuhan Yesus tidak pernah berdebat. Rasul Paulus tidak pernah berdebat. Ya tentu nampaknya kelihatannya Paulus berdebat, tetapi sebenarnya tidak demikian. Dia memberikan alasannya dan perdebatan ini kan debat dan perdebatan, debating. Debate ini lebih cenderung orang berargumentasi, mempertahankan pendapat dan berusaha untuk memenangkan perdebatan. Dan apologetika
Tidak dalam pengertian berusaha untuk memenangkan perdebatan dan tidak berdebat. Nah, anggapan-anggapan ini sekali lagi tidak patut untuk menghentikan atau untuk meniadakan tugas utama gereja, yaitu apologetika. Nah, Bapak Ibu, Yudas pasal 3, tidak pakai ayat ya, Yudas pasal 3 atau Yudas 3. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Supaya kamu berjuang untuk mempertahankan iman. Nah, di sini ada salah satu aspek daripada apologetika, yaitu mempertahankan iman, bukan mempertahankan kebenaran. Sekali lagi, bukan mempertahankan kebenaran, tetapi mempertahankan iman. Mempertahankan pemahaman orang mengenai iman, mempertahankan iman yang dipahami oleh orang tersebut. Jadi sangat tidak mungkin terpisahkan dengan apologetika. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa apologetika suatu keharusan? Ya, mengapa apologetika suatu keharusan? Ada sejumlah argumentasi yang saya kemukakan berikut ini, Bapak Ibu sekalian. 1. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk berakal budi. Akal budi ini adalah kemampuan mempertimbangkan. Kemampuan untuk mempertimbangkan apa yang lurus, apa yang bengkok. Mempertimbangkan apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang baik, apa yang tidak baik. Ya, berdasarkan pengetahuan awal atau sebelumnya. Berdasarkan informasi, berdasarkan aturan, berdasarkan hukum. Jadi Allah menciptakan manusia sebagai makhluk berapologetika, sebagai makhluk berakal budi. Memang tentulah apologetika tidak hanya berkenaan semata-mata dengan akal budi, melainkan dengan totalitas hidup manusia. Segenap perasaan, pikiran, kehendak, hasrat, desire, passion, itulah. Karena sama dengan orang, kita menikah kan bukan hanya menikah dengan perasaan. Kita menikah dengan totalitas hidup kita. Menikah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap apapun totalitas. Demikian pula menginjili pun, pemberitaan Injil pun harus segenap seutuhnya. Ya, demikian pula. Apologetika itu bicara soal keutuhan seseorang mempresentasikan kebenaran. Nah, berkaitan dengan teks ini, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berapologetika. Di antaranya makhluk yang mampu berpikir rasional, berakal budi. Mampu berakal budi. Bukan akal bulus, berakal budi. Ya, akal yang sehat. Akal budi itu sama dengan akal yang sehat, akal yang wajar, akal yang normal, itulah akal budi. Bahkan terkait dengan budaya. Karena akal tidak mungkin tanpa budaya. Apa artinya? Kita berpikir dalam budaya. Tidak mungkin berpikir tanpa budaya. Saya di Manado sekarang. Di Piniesaan. Nah, saya pasti hidup berada. Tentu berpikir saya harus dibingkai oleh bingkai-bingkai budaya di sini. Jangan saya membawa budaya Jawa ke sini. Akan benturan budaya. Itu namanya tidak wajar. Jadi budidaya itu pembudayaan. Tetapi ini budi pekerti, akal budi, berakal budi. Sama juga ada kaitannya dengan budi pekerti. Jadi apologetika pasti berkaitan erat atau banyak berkaitan erat dengan rasio atau dengan akal budi. Nah, rasio ini merupakan bagian dari gambar dan rupa Allah. Karena manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Salah satu pengertian daripada gambar dan rupa Allah adalah rasio.
Karena binatang, tumbuhan tidak diciptakan menurut gambar Allah. Maka mereka tidak berasio, tidak berakal budi. Manusialah yang berakal budi, sama dengan Allah. Allah adalah pribadi yang berakal. Allah itu pribadi yang berakal. Karena akal budi saya adalah penurunan dari akal budi Allah. Akal budi manusia merupakan gambaran daripada akal budi Allah. Ya, Allah berakal budi dan manusia diciptakan segambar dengan Allah, termasuk di antaranya seakal budi dengan Allah. Maka inilah satu keharusan. Akal budi manusia hanya dapat dibedakan dengan binatang. Binatang sebenarnya bukan berakal budi sebenarnya, mereka mempunyai kemampuan insting. Jadi manusia dan binatang berbeda dalam hal apa? Akal budi. Bahwa manusia berakal budi, binatang tak berakal. Atau andai kata berakal, hanya berakal tapi tak berbudi. Ya. Berakal tapi tak berbudi, tidak ada budi. Ya, jadi ada keunikan. Lebih lanjut. Dunia yang kedua, tadi kan karena memang manusia diciptakan sebagai makhluk yang mampu berapologetika. Ya, mampu berapologetika. Nah, yang kedua, mengapa apologetika satu keharusan? Oleh karena dunia menuntut apologetika. Dunia tidak mau menerima, mengaminkan, mengiyakan satu pernyataan kesaksian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apapun, misalnya laporan keuangan. Laporan keuangan kalau tidak bisa, ya tidak bisa dipresentasikan secara accountability, tidak mungkin diterima. Karena dunia menuntut kebenaran, menuntut pernyataan, menuntut opini, menuntut pandangan yang dapat diterima. Diterima, ditolaknya satu pendapat, satu pandangan, itu tidak dapat dipisahkan dengan rasio dan bukti. Rasio dan bukti. Dua hal ini senantiasa masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Mana buktinya? Dunia senantiasa bertanya, menuntut kemaksud akalan dan pembuktian. Nah, sekali lagi, dunia senantiasa menuntut adanya minimal dua hal yang esensial, yakni kemasuk akalan, rasionalitas, dan pembuktian. Mana buktinya bahwa kamu sayang saya? Mana buktinya bahwa kau berkata saya benci kamu? Mana buktinya bahwa Yesus itu Tuhan? Bagaimana mungkin Yesus di mana lo nalarnya? Nalarnya Yesus mati, dikuburkan, bangkit. Di mana nalarnya? Ya, artinya kita perlu memberikan penjelasan yang memang dituntut oleh dunia. Walaupun tentulah kita melayani bukan karena berdasarkan tuntutan dunia, bukan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kita tidak mungkin melayani dunia tanpa mengerti konteks dunia. Setidaknya kita mengerti konteks dunia, dengan demikian apologetika satu keharusan untuk apa? Untuk kita mengerti siapa yang bertanya. Kita kan tidak hanya mencermati apa pertanyaannya, apa pertanyaan orang, melainkan mengapa dia bertanya demikian dan siapa dia yang bertanya seperti itu. Maka kita perlu mengetahui itu. Jadi apologetika satu keharusan. Yang ketiga, mengapa apologetika satu keharusan? Yang ketiga, Allah menghendaki manusia untuk menggunakan akal budi. Ya, untuk menggunakan akal budi. Dan bahkan akal budi yang dimaksudkan, Bapak Ibu, adalah akal budi yang terkait dengan Allah. Akal budi yang terkait dengan kebenaran. Dengan kebenaran. Bapak Ibu. Seperti yang diungkapkan dalam Yesaya pasal 1 ayat 17 dan 18. Kita bisa membaca. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara-perkara janda-janda. Nah,
Berarti di sini ada dua hal. Ada dua hal. Misalnya, belajarlah berbuat baik karena ada kontrasnya. Ada yang tidak baik. Usahakan keadilan karena ada ketidakadilan. Kendalikan orang kejam karena ternyata ada juga yang baik, yang saleh, mulia. Lalu belalah hak-hak anak yatim karena ternyata ada dua hal yang kontras. Baru ditutup dengan ayat 17. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, ya, akan menjadi putih seperti salju. Demikian sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ada kontras itu. Di sini Tuhan memperhadapkan pada manusia adanya kontras. Bahwa dosa itu betul-betul seperti merah. Ini kontras, tapi akan menjadi putih. Nah, ini kontras. Nah, Allah menghendaki kita menggunakan akal budi untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, maka tidak mungkin, jadi begini, tidak mungkin terpisahkan, dan apologetika suatu keharusan. Setidaknya dalam hal membedakan which one, mana yang benar, mana yang tidak benar. Ini sifatnya umum. Nanti kemudian juga ada sifatnya khusus. Khususnya kebenaran theological truth, dan juga yang sifatnya non-teologi. Itu yang ketiga. Yang keempat, apologetika adalah bagian dari amanat kasih Allah. Ya, yang diungkapkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Khususnya segenap akal budimu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap with all your strength, with all your mind, dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 36. Yang juga sama, mengasihi Allah dengan segenap akal budi, mengasihi sesama dengan segenap akal budi, yang secara utuh mengasihi diri sendiri. Allah sesama diri sendiri, satu kesatuan yang utuh untuk mengekspresikan kasih yang utuh. Tidak mungkin kita mengasihi orang tua tanpa mengasihi Allah. Tidak mungkin kita mengasihi Allah tanpa mengasihi orang tua. Tidak mungkin kita mengasihi diri kita sendiri tanpa mengasihi Allah. Ini menyangkut keutuhan. Nah, disinilah satu tuntutan mengasihi dengan segenap akal budi, di antaranya mengasihi, misalnya, kalau kita mengajar asal-asalan, kita sama dengan tidak mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Mari kita mempersiapkan materi khotbah, materi ajar, materi seminar secara maksimal sebagai ungkapan kita mengasihi Tuhan. Dan mengasihi Tuhan itu dengan menyiapkan materi yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan sekedar menyiapkan bahan khotbah yang diulang dan dihafal berkali-kali. Dan tidak melihat kebenaran secara menyeluruh. Sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, satu keharusan. Yang ini merupakan satu keharusan bagi apologetika. Bapak Ibu, yang selanjutnya. Apologetika adalah satu praktek rasionalitas orang Kristen yang ditebus. Yaitu pikiran yang telah dibaharui. Kita berapologetika karena Tuhan sudah renewing our mind. Tuhan sudah memperbaharui pikiran kita. Maka tidak mungkin pikiran yang dibaharui ini tidak berhubungan dengan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan menghendaki kita untuk memproklamasikan kebenaran, menjelaskan kebenaran, membagi kepada sesama. Maka ini tuntutan untuk kita, Bapak Ibu. Rasionalitas orang Kristen yang telah ditebus, yang telah dibaharui, itu menjadi satu keharusan bagi kita untuk berapologetika. Ya. Kalau kita perhatikan Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2, therefore, karena itu, ya, perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Ya, jangan kamu hidup seperti dunia, melainkan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di sini pembaharuan budi, yaitu ditransformasi. Tidak lagi sama dengan cara pikir dunia. Mindset dunia tidak lagi. Worldview dunia bukan lagi. Melainkan menjadi worldview surga, worldview Tuhan, worldview Alkitab firman Allah.
Nah, disinilah kita berada di dunia yang tidak mungkin tidak memberikan respon kepada dunia di mana kita ada. Kita telah dibaharui dan dunia kotor dan dunia pasti berkontras, dunia pasti berbeda dan bertentangan dengan kita. Maka kita tidak mungkin diam. Pada waktu dunia mempersoalkan kita dan mempersoalkan apa yang kita imani dan kita ajarkan, maka kita tidak mungkin diam. Kita ada satu panggilan untuk menjawab persoalan-persoalan dunia dari pikiran yang telah ditebus. Kita tidak mungkin berapologetika kalau kita belum mengalami pertobatan. Tanpa beriman sungguh kepada Tuhan melalui Alkitab, tidak mungkin seorang pun bisa berapologetika. Maka itu apologetika satu keharusan bagi mereka yang telah mengalami transformasi berpikir sebagai yang dimaksudkan dengan metanoia, metamorfose, perubahan yang namanya pertobatan. Pertobatan itu adalah perubahan cara berpikir. Dan disitulah titik berangkat kita berapologetika. 6. Pikiran yang ditebus ini harus dilatih. Ya, dilatih. Allah tidak menebus kita dan membiarkan pikiran kita menjadi statis dan pasif. Pikiran yang ditebus adalah pikiran yang diaktifkan. Dahulu pikiran kita mati karena dosa dan aktif demi dosa. Lalu kemudian Allah menebus pikiran kita menjadi aktif bagi kebenaran. Maka kita harus hidup demi kebenaran. Pikiran yang ditebus ini pikiran untuk kebenaran. Maka memang kita perlu melatih pikiran kita supaya familiar, akrab, terbiasa, tersesuaikan dengan pikiran Tuhan. Nah, ini perlu dilatih. Dan maka itu kuliah, sekolah, salah satu bentuk latihan berapologetika. Ya, kuliah atau belajar secara reguler dalam program studi tertentu, di jenjang studi tertentu pun adalah salah satu bentuk daripada kita melatih kecakapan rasionalitas kita yang telah ditebus. Rasionalitas kita yang telah ditebus tidak mungkin dibiarkan langsung jadi. Harus dilatih terus dengan cara belajar. Belajar adalah cara yang sangat efektif untuk melatih kecerdasan, melatih kemampuan, melatih kompetensi, capability daripada pikiran yang telah ditebus. Nah, demikianlah Bapak Ibu. Dalam hal apa kita melatih? Saya berkali-kali mengatakan demikian waktu saya mengajar teori berpikir teologis. Kita makan pisang dengan tahu ilmu pisang beda dengan makan pisang dengan tidak tahu ilmu pisang. Ya, beda sekali. Sama juga kita menikah dengan seorang wanita dengan berbekalkan ilmu pernikahan berbeda dengan seorang yang menikah tanpa ilmu pernikahan. Beda. Ya, beda sekali. Demikian pula. Jadi kita perlu belajar. Belajar itu untuk apa? Untuk menikmati kebenaran yang kemudian dapat disajikan, diberitakan, disampaikan. Seperti yang saya sudah sering kali sampaikan. Kemarin juga saya mengatakan bahwa kita belajar bukan hanya untuk menambah knowledge. Kita belajar bukan hanya untuk menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan dan teologi. Tetapi kita belajar adalah membentuk cara pikir. Tidak hanya menambah ilmu, itu kerdil sekali. Tetapi belajar untuk apa? Untuk membentuk cara pikir. Dan cara pikir ini akan mempengaruhi cara hidup. Nah, inilah pentingnya apologetika. Oke. Selanjutnya, yang ke-7. Apologetika satu keharusan oleh karena orang Kristen tidak mungkin tinggal diam tatkala para penyaksi palsu atau pemberita Injil palsu ya ada di depan kita dan ada di antara umat yang kita layani.
Kita tidak mungkin diam. Seperti Tuhan Yesus Kristus. Seperti Rasul Paulus dalam tulisan-tulisannya. Dia senantiasa berbicara mengenai pengaruh Farisi. Pengaruh Farisi dalam komunitas. Paulus menegaskan juga mengenai pengaruh ajaran-ajaran sesat, heresi. Dan Paulus mengemukakan senantiasa tulisannya terhadap kenyataan adanya heresi. Paulus senantiasa berbicara mengenai sikap tidak mungkin diam. Ya, tidak membenci, tidak menyerang dengan cara-cara dunia, tetapi menegaskan proklamasi firman Allah. Jadi tidak mungkin apologetika satu keharusan karena kita tidak mungkin diam menyaksikan penyaksi palsu merajalela. Tidak mungkin kita diam. Maka apologetika satu keharusan. 8. Tugas apologetika adalah untuk membukakan kebenaran. Membukakan kebenaran kepada mereka yang belum terbuka. Ya. Nah, dengan sendirinya kita tidak apologetika tidak bertujuan untuk mencari-cari kesalahan orang. Apologetika tidak bertujuan untuk mencari kelemahan orang. Sebagaimana kecenderungan beberapa orang yang mencari-cari informasi tentang kesalahan seseorang yang menjadi musuh debatnya. Saya tidak mengatakan musuh apologetika. Apologetika nggak punya musuh. Saya cermati ya. Misalnya berkali-kali ikut dalam konferensi di mana saya menjadi pembicara, muncul lagi dia. Saya sudah cermati. Beberapa orang yang hadir atau ikut dalam seminar saya, dalam konferensi dan materi yang saya sampaikan, muncul adalah seorang pedebat di media sosial. Lalu saya juga tahu dia bertanya. Dan dia mencoba bertanya pada saya mengenai sesuatu pandangan musuhnya. Misalnya dia bermusuhan dalam debat dengan si X. Nah, dia bertanya ke saya pada waktu konferensi, dia bertanya pada saya, minta rekomendasi, minta jawaban, supaya itu menjadi senjata dia menyerang si X itu. Nah, ini betul-betul tidak pantas. Tapi itu yang terjadi sekarang. Orang mencari referensi-referensi untuk memperkuat kesalahan orang yang menjadi musuhnya. Nah, itu yang terjadi sekarang. Dan tidak pantas. Tidak pantas. Padahal sesungguhnya, tugas apologetika memang hanyalah membukakan kebenaran. Nah, dengan sendirinya, kalau pada waktu kebenaran disingkapkan, dibukakan, disampaikan, dideklarasikan, maka dengan sendirinya kebenaran menelanjangi atau menerangi kegelapan. Menerangi sehingga nampaklah pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan Alkitab baru terbuka. Jadi tidak dalam rangka sengaja untuk menggali kesalahan. Salah. Ya, apologetika tidak berusaha, tidaklah dalam pengertian berusaha untuk mencari kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan pada agama lain. Mencari-cari kesalahan, kelemahan pada orang-orang lain yang menjadi musuh perdebatan. Saya tidak mengatakan musuh apologetika. Apologetika tidak memiliki musuh dan tidak boleh bermusuhan dalam berapologetika. Tidak seperti yang dikotori oleh oknum-oknum di media sosial yang mengotori apologetika, menyebut apologetika dengan syarat dengan perdebatan dan kebencian sampai tingkat membawa ke tingkat pengadilan. Kasus yang beredar sekarang sampai ke pengadilan. Karena hanya mempersoalkan seseorang dalam debat doktrin, debat sesuatu, lalu kemudian mereka mulai menyerang dan mempertanyakan akademis, gelar doktor dari si lawannya, sampai menelusuri ke sekolahnya. Dan ini satu tindakan yang tidak terpuji, memalukan. Ini nampak sekali, daging betul, daging sekali. Bukan dengan cara begini Kristen menyelesaikan masalah. Ya, ini contoh yang saya katakan karena begini, mereka tidak memberitakan kebenaran.
Mereka hanya mempunyai kecenderungan menelanjangi orang yang salah. Wah, ini bukan cara Paulus. Mereka berusaha untuk menelanjangi orang salah. Menguliti orang salah. Sampai orang salah itu menyerah. Itulah spirit mereka. Dan ini mohon maaf bukan spirit Tuhan Yesus. Bukan spirit Alkitab. Ya, tidak. Tapi spirit duniawi. Tetapi banyak orang yang mengagumi atau mengikuti hal-hal yang tidak sesuai Alkitab. Sangat menyedihkan, Bapak Ibu sekalian. Apologetika tidaklah bermaksud untuk mempermalukan orang lain. Karena bukan itu tujuannya. Kalau mempermalukan orang lain untuk apa? Kebenaran orang lain akhirnya menutup diri. Apologeta pula tidak bermaksud untuk mendirikan kebenaran. Tidak bermaksud untuk mengkristenkan orang. Tidak sama sekali. Apologetika tidak membuat orang itu mengikuti pikiran saya, mengaminkan pandangan saya, mengikuti pendapat saya. Tidak. Tetapi seperti yang saya utarakan kemarin. Apologetika membuat orang berpikir. Enough, I think. Dengan membuat orang berpikir, bagi saya itulah apologetika. Karena di saat orang berpikir, di saat itulah diharapkan di saat itu ada pekerjaan Allah yang menyingkapkan. Pekerjaan Allah yang menyingkapkan kebenaran kepada bukan musuh, kepada teman, kepada sahabat dialog, sahabat berapologetika. Nah, demikian Bapak Ibu. Selanjutnya yang terakhir. Apologetika. Mengapa suatu keharusan? Karena apologetika adalah undangan untuk berpikir. Ya, apologetika satu undangan. Bapak Ibu, kalau kita marah-marah kepada mempermalukan orang di saat apologetika, ya, di saat apologetika kita mempermalukan orang, apa ada peluang untuk kita memberikan kesempatan pada dia berpikir? Enggak. Kita akan membuat dia marah, jengkel, dan menutup diri terhadap kebenaran. Apologetika adalah satu invitation. Ya, invitation and peaceful invitation. Satu undangan damai. Ya, untuk apa? Untuk pikirkanlah. Christ died on the cross for you. Even though you were not, engkau belum ada, engkau tidak ada di dunia pada waktu dia disalib, but dia untukmu. Nah, lalu dia berpikir, disinilah apologetika. Ya, semua pernyataan kita yang dia setuju, yang dia tidak setuju, itulah momentum berharga daripada maksud apologetika, making people thinking, membuat orang berpikir. Itulah apologetika. Mungkin baru pertama kali Bapak Ibu mendengar pernyataan ini. Apa tujuan apologetika? Membuat orang berpikir. Ya. Apa tujuan apologetika? Membuat orang berpikir. Dan itu sudah. Nanti, jangan begini. Tujuan apologetika membuat orang percaya. Ya pantaslah orang berkata, untuk apa berapologetika? Karena apologetika tidak membuat orang percaya. Karena memang sesungguhnya menjadi percaya itu bukan hak kita. Kita hanya suara yang berkumandang. Kita hanya suara orang yang berseru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan seperti Yohanes Pembaptis. Tetapi yang mewujudkan jalan lurus itu sendiri adalah Allah sendiri, firman itu sendiri. Nah, dalam hal ini, berpikir ini adalah common grace. Saya bulan lalu, hampir 1 bulan, menghabiskan perhatian pada 2 buku yang ditulis oleh Abraham Kuyper. Common Grace. Tebal bukunya itu, 1 buku itu ribuan halaman. Jadi 2 buku itu 2000 lebih halaman. Dan saya enjoy sekali dengan 2 buku itu. Mulanya kami mau membeli ke Amazon. Very expensive. Sangat mahal. Saya berdoa, Tuhan make a way. I need that books. Saya perlu buku itu. Kemudian saya menemukan teman penulis artikel. Dia di Jepang sekarang. Kemudian kami tanya, apakah ada buku itu? Oh ada, tapi saya di Jepang. Nah, lalu coba hubungi
rektor ini, saya hubungi, ada, dapatlah buku itu. Dan saya menikmati. Secara judul buku itu Common Grace, anugerah umum. Berpikir itu adalah anugerah umum. Perhatikan baik-baik. Berpikir itu adalah anugerah umum. Lalu oleh anugerah khusus pada anugerah umum, maka proses berpikir ini bisa menjadi wadah Allah mewujudkan anugerah khususnya, membuat orang menyesal, percaya, dan bertobat. Demikian, Bapak Ibu, penting sekali. Jadi apologetika satu keharusan. Setidaknya ada satu istilah yang digunakan oleh Pak Yosef Tong, bahwa apologetika itu adalah pra-evangelism. Apologetika itu adalah pra-evangelism. Apologetic is not, bukanlah evangelism, but apologetika sebagai pengantar, penginjilan. Dan I think it's good. Karena apa? Karena apologetika membuat orang berpikir. Pada waktu orang berpikir, dia bertanya. Disitulah orang menjawab. Jawaban penginjil terhadap orang yang bertanya, itulah penginjilan. Ya, demikian Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, menutup, saya tidak berhenti di 9 argumentasi mengenai keharusan berapologetika. Ya, tapi saya tindak lanjuti dengan apa sih fungsi apologetika? Karena itu berkaitan dengan keharusan. Apa fungsi apologetika? Apologetika berfungsi satu, untuk memproklamasikan kebenaran demi meyakinkan orang-orang yang ragu-ragu dan yang tidak percaya. Soal mereka jadi yakin itu hak Roh Kudus dan hak Injil. Tapi kita memproklamasikan fungsi apologetika yang paling utama, sebagaimana fungsi hamba Tuhan yang paling utama, yakni memproklamasikan kebenaran. Itu fungsi utama pendeta, fungsi utama konselor, fungsi utama guru Kristen, fungsi utama hamba Tuhan, yaitu proclaim kebenaran, the truth, kebenaran tersebut. Nah, dan pada waktu memproklamasikan, kita memproklamasikannya dengan meyakinkan. Nah, tapi jangan salah. Meyakinkan yang sama sekali jangan sampai seolah-olah hipnotis dengan menggunakan otosugesti. Banyak kesaksian. Orang berusaha membesar-besarkan kesaksian, membesar-besarkan firman supaya wow, dianggap keren. Tapi sudah ada kebohongan-kebohongan, khotbah-khotbah dibumbu-bumbuhi dengan kesaksian-kesaksian, tanda-tanda ajaib supaya orang percaya. Dan ini merupakan manipulasi, hanya menghasilkan petobat-petobat manipulasi. Tidak benar. 2, fungsi yang kedua, apologetika. Dengan dia, poin pertama ya, memproklamasikan kebenaran, maka at the same time, and maybe after that, menyingkapkan ketidakbenaran. Ya, menyingkapkan ketidakbenaran. Dan pada waktu yang sama terjadi membela pemahaman orang-orang yang kita layani. Ya, itu. Jadi poin utama mendasar proklamasi firman, proklamasi kebenaran, dan di dalam proklamasi kebenaran Injil, di sanalah penyingkapan, tersingkaplah kesalahan, kekurangan, ketidakjujuran, ketidakadilan, tersingkap. Jadi jangan dibalik. Sangatlah keliru seorang Kristen. Saya perlu tangisi orang seperti ini. Yaitu mencari-cari kesalahan orang, mencari-cari kesalahan gereja, mencari-cari kesalahan pandangan ABC. Lalu dicari dan diekspos, dan ditelanjangi supaya dia dianggap pahlawan yang hebat. Wah, bagi saya ini sungguh-sungguh bukanlah cara Tuhan. Ya, tidak. Kalau orang sampai ditelanjangi
Saat saya memberitakan firman, Injil, kebenaran yang saya sampaikan, karena memang kebenaran itu menelanjangi kepalsuan. Tetapi jangan diubah. Kita bermaksud untuk mencari-cari kesalahan, kekurangan, kelemahan untuk menelanjangi orang. Ini satu kekeliruan yang fatal dan tidak boleh sama sekali. Sebaliknya, dengan konsisten dan setia pada Alkitab, kita menggali dan menyusun kebenaran Alkitab, ya. Lalu kita beritakan dengan proklamatori, maka di saat yang sama firman itulah yang menyingkapkan kegelapan. Firman itu sendirilah yang menyingkapkan penyimpangan. Maka baru tersingkap, bukan kita yang singkapkan. Dan pada saat yang sama, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang terpinggirkan, termarginalisasi, terbuang, dibela oleh proklamasi kebenaran. Ya, saya harap kita ingat ini kebenaran yang cara kerja kebenaran. Cara kerja kebenaran bukanlah mencari-cari kesalahan orang, tetapi kebenaran diberitakan maka kesalahan orang tersingkap. Namun poin utama bukan mencari kesalahan, melainkan menyatakan kebenaran. Poin utama apologetika yaitu menjelaskan kebenaran, mengungkapkan kebenaran, menyingkapkan kebenaran oleh Roh Kudus tentu. Baru pada saat yang sama terjadi muncullah sampah-sampah, muncul sampah. Nah, muncullah kotoran-kotoran. Itulah bukan mencari kotoran, jangan menjadi penginjil pemulung. Jangan berperilaku seperti pemulung, mencari-cari kesalahan orang. Bawa dengan karung di ini, cari kesalahan orang masuk dalam karung, cari kesalahan orang masuk, baru diolah lagi untuk dikhotbahkan. Keliru. Ini bukan cara kerja kebenaran, tapi cara kerja ketidakbenaran. Nah, kita harus satu aja, fokus. Proklamasikan kebenaran saja. Dan kalau ada orang yang pandangannya tersingkap ternyata tidak benar, itu cara kerja kebenaran. Dan pada saat yang sama, orang yang terbuang, orang yang tersurutkan, orang yang ragu-ragu, orang yang hampir kehilangan kepercayaan, dibela. Karena ternyata mereka sudah termakan oleh ajaran-ajaran A, B, C. Lalu dia mulai menjadi lemah iman. Pemahamannya terganggu. Tapi pada waktu kebenaran diproklamasikan, mereka dibela oleh kebenaran. Itu artinya membela pemahaman orang. Ya, Bapak Ibu, yang ketiga, apologetika berfungsi untuk mengajak dan menantang untuk mengambil keputusan terhadap kebenaran yang dipertanggungjawabkan. Sama dengan sejumlah teks Alkitab yang mengetengahkan tentang Paulus mengambil keputusan atau mengundang, ayo terhadap pemberitaan ini, apakah jawabmu? Terhadap pernyataan ini, apa tanggapanmu? Jadi kamu sudah berpikir, I'm making you, membuat orang berpikir. So, what is your response? Ya, what is your response? Soal dia mengatakan tidak semata-mata, ya saya percaya, ya saya terima. Tidak. Dia akan berkata, oke, saya akan berpikir lagi. Itu. Saya akan membahas lebih jauh. Kita rindu lagi membahasnya. Atau mohon maaf saya belum bisa terima. Atau saya tidak bisa terima. Atau itulah apologetika. Nah, ini fungsi apologetika. Tolong diingat 3 fungsi apologetika. Aspek-aspek apologetika ini hanya tambahan dari buku William Darnus. Dia menjelaskan 3 aspek dalam apologetika yang harus dipahami, khususnya dalam berapologetika. Kita perlu mempertimbangkan 3 hal, tapi saya menambah 1. 1, konteks. Kita harus memahami konteks si penanya. Supaya kita bisa memberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan dengan dia. Kebenaran yang sempurna dari Alkitab tidak mungkin disampaikan dengan sembarangan. Tetapi disusunlah dengan bahasa tanpa mengurangi esensi daripada kebenaran itu. Tinggal kita membahasakan dengan memahami konteks si penanya. Kenapa? Kebenaran itu satu. Tapi dapat disampaikan
dalam banyak rasa. Kebenaran itu hanya satu, tapi dapat disampaikan dalam banyak cara, banyak rasa. Rasa itu konteks. Rasa Jawa, rasa Dayak, rasa Batak, rasa Papua, rasa Minahasa, rasa Kupang. Itulah. Nah, itu tetapi bukan hanya hal yang dangkal seperti itu, tapi ada rasa apa? Rasa keraguan-raguan orang tersebut, rasa ketidakpercayaan orang tersebut, rasa ateis orang tersebut, maka perlu memahami konteks. Yang kedua, starting point. Kita berapologetika perlu memperhatikan starting point. Titik berangkat kita menjawab pertanyaan orang harus sadar. Saya bertolak dari apa? Dan kita pun tahu ternyata si penanya itu mempunyai starting point berpikir yang berbeda. Ya, yang berbeda. Sebab kalau Bapak Ibu tidak bisa membedakan starting point berpikir si penanya dan starting point berpikir saya yang menjawab, kita agak hilang dalam berapologetika. Contoh, saya berikan contoh ya. Ada satu starting point yang namanya presupposisi. Presupposisi itu starting point. Yaitu satu kesimpulan yang diambil berdasarkan kesimpulan sebelumnya. Ya, bukan hanya sekedar pre-understanding. Contohnya, we understand in order to believe. And we believe in order to understand. Kita mengerti supaya percaya, atau kita percaya supaya mengerti. Nah, ini contoh saja dari ratusan starting point. Menurut saya, banyak sekali pola-pola starting point. Di antaranya saya berikan contoh yang mudah. Saya pribadi akan berkata, I believe so that I understand. And maybe dia yang bertanya pada saya, dia bertanya karena bertolak dari starting point berpikirnya, yakni saya harus mengerti dulu baru bisa percaya. Teman-teman Muslim yang menjadi teman dialog saya, bahkan pernah menjadi teman debat saya, karena memang debat waktu itu, bukan apologetika, debat, karena diatur oleh mereka, saya sebenarnya tidak setuju. Tapi oke lah, sudah terjadi. Saya pertama menangkap starting point mereka. Cenderung mereka berkata, bagaimana Pak saya percaya Alkitab? Saya percaya Alkitab, tapi Alkitab tidak masuk akal. Itu pendapat mereka. Bagaimana saya percaya Yesus, anak Allah? Kok anak, kok Allah? Nggak masuk akal Pak. Karena mereka berusaha untuk mengerti dulu, baru insya Allah percaya. Jadi starting point-nya sudah clear, sudah berbeda. Ya, sudah berbeda starting point. Maka tidak mungkinlah saya meladeni starting point mereka. Melainkan saya pertama saya akan mengulas starting point-nya dia dulu. Oke, Ibu. Kalau Ibu berpendapat bahwa Ibu mau paham dulu, mengerti dulu Yesus adalah Allah, baru percaya, maka saya akan menyampaikan keterbatasan starting point-nya. Lalu saya mendeklarasikan starting point saya. But by the grace of God, I believe first, and then I understand. Ya, itu cara berapologetika. Yang ketiga, point of view. Ini pendapatnya William Barnes. Berapologetika perlu memperhatikan pendirian atau standpoint. Pendirian mereka yang berbeda dengan pendirian saya. Ya. Bukan itu yang awal titik berangkat atau yang awal presupposisi. Tetapi ini pendirian. Memang ini sudah menyangkut view of life. Ya, sudah menyangkut view of life, bahkan sudah berkaitan erat dengan world view. Pendiriannya itu monoteisme. Pendiriannya politeisme. Pendiriannya apa? Nah, baru kita. Ini perlu mempertimbangkan. Kita begini, jangan langsung tertuju pada kalimat-kalimat yang dia ungkapkan dalam bentuk pertanyaan. Tapi kita harus menemukan point of view di balik kalimat-kalimat itu. Oh, orang ini beragama, tapi sebenarnya ateis. Kita akan tahu. Oh, orang ini sebenarnya tidak paham dengan apa yang dia tanyakan. Ya, ini perlu dilatih terus-menerus.
Nanti berkali-kali diulangi, Bapak Ibu akan akrab dengan ini. Karena kalau hanya pengetahuan tidak dipraktekkan akan sulit, akan mengulang-ulang lalu kita tidak menikmati, maksud saya, kebenaran ini, cara ini. Yang keempat, terms, istilah. Kita harus memahami istilah yang dipakai atau dipahami oleh mereka dan kita. Harus. Karena kalau tidak, kita akan bertentangan. Masih masalah terminus teknikus, masalah teknis, istilah, kita sudah debate, sudah tidak nyambung. Kita bicara topik yang sama, tapi dengan pengertian istilah yang berbeda. Kemarin saya sudah bahas itu. Kita harus membuat definisi. Maka itu dalam berapologetika, kadang-kadang kita bertanya begini, Pak mohon maaf, bolehkah saya mengerti, bolehkah saya tahu apa yang Bapak maksudkan dengan iman? Oh, ternyata iman yang Bapak maksudkan itu. Jadi berbeda dengan kita. Jadi sudah jelas. Sehingga kita bisa memberikan tanggapan atau jawaban apologetis dengan mempertimbangkan pandangan istilah yang digunakan seperti itu. Sebab kalau tidak, kita berteriak dengan istilah yang sama dengan dia, tetapi different definition, different understanding. Itu tidak akan nyambung. Nah, ini aspek-aspek apologetika. Akhirnya, kesimpulan. Apologetika adalah satu kehidupan. Ya, saya katakan apologetika adalah satu kehidupan. Dan satu panggilan. Kehidupan dan panggilan tidak mungkin terpisahkan. Misalnya, menjadi seorang ayah adalah kehidupan. Berperan sebagai ayah, panggilan. Menjadi seorang pastor adalah kehidupan. Berperan sebagai seorang pastor adalah panggilan. Apapun kehidupan dan panggilan tidak dapat dipisahkan. Menjadi guru, menjadi gubernur, menjadi presiden, itu kehidupan. Ya, itu kehidupan. Ya, bagi saya, kalau kita menjadi seorang yang diberikan tanggung jawab memimpin, itu kehidupan. Bukan yang dicari-cari, itu kehidupan. Yang harus dijalani sebagaimana hidup. Enggak usah mengada-ada. Ya, itu kehidupan. Namun juga kalau kita bisa melihat itu panggilan. Nah, apologetika adalah satu kehidupan yang tidak bisa dihindari. Saudara tidak mungkin menghindari atau menyembunyikan diri dari tuntutan apologetika. Nah, dalam konteks iman Kristen, dalam keluarga, ayah, ibu, suami, istri, 24 jam pasti berapologetika dalam keluarga. Ya, seluruh hidup kita pasti apologetika. Sederhana saja. Kita menggunting rambut. Lalu gaya guntingan rambut kita berbeda dengan guntingan rambut kita selama 20 tahun. Oh, langsung orang lihat, wah, kepala baru. Kepala baru kepala. Ini baru kepala. Nah, seperti helm. Itu saya sudah mendapat tanggapan orang. Itu sudah tanggapan orang. Nah, kita punya jawaban, salah gunting. Atau apa? Tren atau ikut tren. Ini apologetika. Jawaban kita terhadap tanggapan orang dengan keadaan kita, penampilan rambut kita, itu pun apologetis. Nah, itu. Namun tidak semua hal apologetis. Namun semua hal yang berurusan dengan iman kita hendaknya apologetis. Dan nampaknya hampir tidak ada yang tanpa iman. Maka sebenarnya semua orang percaya setiap detik berapologetika. Ini kesimpulan saya. Setiap detik kita berapologetika. Kenapa? Kita setiap detik berurusan dengan iman. Apapun iman. Makan di malam hari pun ada urusan dengan iman. Apapun berurusan dengan iman. Maka kan kalau hal yang tidak ada kaitannya dengan iman, dosa. Dengan demikian saya mengatakan sebenarnya secara sampai hal-hal yang detil sekalipun kelihatannya remeh, kelihatannya simpel dan praktis sekali. Namun kalau semuanya ini kita lihat dengan bingkai iman,
maka setiap detik kita berapologetika. Kita memberi pertanggungjawaban. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hidup kita sampai juga mempertanggungjawabkan kepada banyak pihak. Hidup kita pada Tuhan dan berdampak pada sesama. Itulah apologetika. Bapak Ibu, sekian materi yang ketiga ini. Terima kasih.